Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini saya akan membahas tentang kasus sederhana tentang normalisasi. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ada beberapa normalisasi, yaitu bentuk normalisasi 1, 2, dan 3, yang selanjutnya bisa diteruskan ke dalam PJNF. Jadi ada ketika kita menemui satu kasus, ya, ada sebuah tabel abnormal. Oleh karena itu kita harus bentuk normalkan. Gitu ya. Kenapa abnormal? Nah, abnormal itu ketika nanti kita kita mau menyisipkan data, kita mau menghapus data, atau mau menambahkan data, kalau tidak dalam posisi normal, maka akan terjadi kekacauan dalam input data. Ya, bahkan tabelnya pun akan terjadi error. Nah, kita sudah mengenali apa itu anomali, ada insert anomali, delete anomali, dan update anomali. Nah, itu semua yang mengharuskan kita untuk membuat satu bentuk tabel normal. Nah, kita akan membahas 3 buah contoh sederhana. Yang pertama, ini adalah tabel, ada tabel pembelian, ya. Ada nomor pembeli, ada kode kota, kemudian kota, nomor barang, dan jumlah. Tabel ini adalah posisi tabel abnormal atau belum normal. Karena apa? Masih terdapat data yang kosong untuk baris kedua dan ketiga. Kita akan ubah menjadi bentuk normal. Bentuk normalnya adalah seperti ini. Semua baris terisi oleh data. Nah, dari tabel normal pertama, kita akan ubah menjadi tabel normal kedua, di mana atribut bukan kunci harus bergantung pada atribut kunci. Dalam hal ini, atribut kuncinya adalah nopem dan nobar. Berarti untuk kode kota, dan jumlah harus kita gantungkan ke dalam atribut kunci. Nah, oleh karenanya, untuk bentuk normal keduanya akan menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk normal pertama. Untuk bentuk normal keduanya, untuk kode kota dan kota, kita gantungkan ke dalam atribut nomor pembeli. Ingat, di sini untuk kode kota 1, ya, itu adalah Jakarta. Untuk 3 adalah Bandung, dan 2 adalah Surabaya. Anda lihat untuk nomor pembelinya, untuk kode kota 1, itu semua nomor pembelinya adalah P01. Maka kita bisa jadikan seperti ini. Untuk kode kota 3, nomor pembelinya adalah 2, dan kode kota 2, nomor pembelinya adalah 3. Kita jadikan di sini adalah tabel pemasok. Kemudian untuk jumlah kita gantungkan kemana? Untuk jumlah kita gantungkan kepada nobar, ya, karena memang tidak ada data yang harus atau diringkas. Jadinya seperti ini. Nah, agar berelasi dengan tabel pemasok, kita masukkan nopemnya. Kita datangkan atribut kunci ke dalam tabel kirim. Hingga jadi untuk tabel bentuk normal kedua memiliki 2 tabel. Nah, di sini masih terdapat anomali, terutama adalah anomali insert
delete, dan update. Ya. Ketika saya akan menambahkan kode 34 adalah Semarang, di sini ada 4, Semarang, tanpa mengikuti novem, maka itu tidak akan bisa. Akan terjadi error. Ya. Begitupun juga ketika saya akan mendelete kode kota 2 Surabaya, maka akan berpengaruh ke dalam nomor pembelian P03. Oleh karena itu, kita akan masuk ke dalam bentuk normal ketiga. Atribut bukan kunci tidak boleh bergantung pada atribut bukan kunci. Nah, sehingga menjadi kode kota kita gantungkan pada kota. Ya, sehingga menjadi tabel kota. Ya. Di sini sudah normal. Ketika saya menambahkan 4, kode 4 adalah kota Semarang, maka ketika ada terjadi pembelian, secara otomatis tinggal mengikutkan. Jadi, kesimpulannya di dalam bentuk normal ketiga terdiri dari 3 tabel, yaitu tabel kirim, tabel pemasok, dan tabel kota. Kita masuk ke dalam studi kasus normalisasi data dengan penggajian. Nah, di sini ada atribut nomor proyek, kemudian nama proyek, nomor pegawai, nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Tabel ini belum normal karena masih ada data-data yang belum terisi. Nah, di sini posisinya adalah di baris kedua, ketiga, kelima, dan keenam. Nah, kemudian dari tabel abnormal kita jadikan tabel normal. Nah, menjadi seperti ini. Semua data sudah terisi di dalam tabel. Langkah selanjutnya kita akan merubah dari tabel dari normal pertama ke normal kedua. Kita pilih atribut kunci, ya, yaitu nomor proyek dan nomor pegawai. Nah, atribut bukan kunci adalah nama proyek, nama pegawai, golongan, dan gaji. Atribut bukan kunci kita gantungkan ke dalam atribut kunci. Nah, posisinya di sini ada tabel pegawai dan ada tabel proyek, ya, dan ada tabel proyek pegawai. Nah, untuk tabel pegawai, nama, golongan, besar gaji kita gantungkan kepada nomor pegawai. Kemudian untuk nama proyek kita gantungkan pada nomor proyek. Agar dua tabel ini berelasi, kita membuat tabel proyek pegawai, di mana ada nomor proyek dan nomor pegawai. Nah, ketika kita masuk dalam bentuk normal kedua, masih belum normal. Nah, misalkan saja ketika kita akan menghapus untuk golongan B. Nah, B ini kita hapus, maka akan berpengaruh terhadap data golongan yang lain, ya, untuk baris yang lain. Oleh karena itu, golongan kita bisa jadikan atribut kunci. Ya. Untuk bentuk normal ketiga menjadi seperti ini. Ada tabel proyek, tabel pegawai, dan tabel proyek pegawai. Nah, di sini muncul tabel baru yaitu tabel golongan. Dengan besaran gaji masing-masing golongan berbeda. Nah, untuk tabel pegawai diberikan kunci tamu yaitu golongan. Golongan A pasti dia akan mengarah ke tabel golongan dengan besar gaji 1 juta. B itu masuk dalam 900.000. C 750.000. B 900.000 dan seterusnya. Nah, ketika saya akan menambahkan golongan D, nah, maka pada tabel pegawai tinggal
menambahkan sesuai dengan golongan A, B, C, atau D, tanpa merusak dari isi tabelnya. Kemudian contoh yang ketiga, kita bicara tentang perpustakaan. Ada nomor, nama, alamat. Kemudian di sini ada pengulangan, ada nomor buku, judul buku, pengarang 1. Ya. Ada nomor buku 2, judul buku 2, pengarang 2. Nomor buku 3, judul buku 3, dan pengarang 3. Nah, berarti ini nanti kita akan normalkan menjadi bentuk seperti ini. Untuk Irwan, dia meminjam 3 buah buku. Rianto dan Kiki meminjam 2 buah buku. Irwan 3 buah buku, Rianto dan Kiki 2 buah buku. Nah, di sini seperti sebelumnya kita ubah menjadi bentuk normal kedua dengan mengambil kunci atribut. Kita akan memilih kunci atribut yaitu nomor anggota yang nanti akan bergantung pada nama dan alamat. Kemudian ada tabel buku ya, di mana ada judul buku dan pengarang bergantung pada nomor buku. Nah, kemudian ada tabel pinjam, di mana ada jumlah pinjam, tanggal pinjam, kemudian nomor buku diambil dari tabel buku, dan nomor anggota diambil dari anggota. Nah, di sini terjadi duplikasi data. Duplikasinya di mana? Nah, di sini dilihat untuk nomor anggota A002, jumlah pinjamnya masih semua adalah 3. Ya. Nah, oleh karena itu kita buat untuk normal ketiga. Nah, akan menjadi tabel anggota tetap ya dengan nomor anggota, nama dan alamat. Kemudian tabel buku tetap, nomor buku, judul buku dan pengarang. Terus kemudian tabel pinjam. Tabel pinjam sebelumnya belum ada. Nah, kita buat. Dan tabel peminjaman. Di mana untuk nomor anggota, jumlah pinjam, dan tanggal pinjam. Agar berelasi, maka muncul satu tabel yaitu tabel pinjam dengan atribut nomor anggota dan nomor buku. Nah, silakan dipahami, dimengerti, kemudian selanjutnya kita akan latihan. Demikian untuk pembahasan studi kasus sederhana normalisasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.